Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pertemuan yang kedua. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu konsep iman dalam Islam. Kalau kita membahas mengenai Islam, maka sebenarnya ada 3 pilar yang harus kita bahas. Pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman ini membahas mengenai wilayah akidah, wilayah ketauhidan, yang nanti pembahasan di dalamnya mukmin kafir, iman atau kafir, tidak iman kepada Allah. Orang kalau percaya Allah itu esa, mukmin. Tapi kalau ada orang percaya Allah itu tiga, Allah itu banyak, kafir. Itu wilayah iman. Yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan ini. Di pertemuan berikutnya nanti, di pertemuan 3 dan 4, yang akan kita bahas itu Islam, di mana Islam ini mengatur tentang 5 hukum, 5 materi. Kalau tidak wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Semua yang kita lakukan itu mesti ada 5 hukum ini. Makan itu hukumnya bagaimana? Ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, tergantung seperti apa makannya. Kalau makan bangkai ya haram. Kalau minum minuman keras ya haram. Tapi makan bagi orang yang agar kuat beribadah hukumnya wajib. Bagi orang yang makannya tujuannya makan gitu aja. Buat apa? Ya pengen makan aja. Itu bisa saja hukumnya mubah. Tapi kalau kemudian makan ini sudah mengganggu aktivitas, makan yang kekenyangan itu makruh. Nah, itu hukum di dalam konteks Islam. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ihsan, di mana ihsan ini adalah wilayah kepatutan. Layak atau tidak dilakukan. Sebagai misal, ada orang yang sholat dengan menggunakan singlet, menggunakan kaos dalaman saja. Itu kalau laki-laki menurut fikih sah sholatnya. Kalau menurut Islam, menurut syariat, sah sholatnya. Tetapi ya tidak pantas. Wong kita mau ketemu dosen, mau ketemu pimpinan, mau ketemu bupati saja pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang layak. Lah ini mau ketemu Allah masa seperti itu. Makanya ihsan itu pantas atau tidak. Itu ihsan. Baik, kita masuki materi tentang iman. Iman itu secara bahasa al-imanu lughatan huwa at-tasdiqu wal itmi'nan. Artinya secara etimologi iman itu membenarkan dan ketenangan. Karenanya orang yang iman itu pasti benar, dan orang kalau benar itu pasti tenang. Salah satu standar yang menurut Nabi, apa yang kita lakukan itu benar atau tidak, itu adalah ketenangan hati. Jadi kalau setelah kamu melakukan sesuatu kok hatimu merasa bersalah, kamu kok merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, itu bisa menjadi ukuran kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Orang yang bohong itu pasti terlihat tidak tenang karena kebohongan itu seringkali dilakukan sebagai sebuah kesalahan, meskipun tentu tidak semua bohong itu salah. Secara terminologi, wastilahan iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu ikrar dengan lisan, mengaku dengan omongan, ucapan. Wa i'tiqadun bil jinan,
sesuatu yang tertancap di dalam hati, yakin kepada Allah. Wa amalun bil arkan, dan diaplikasikan, diimplementasikan dengan perbuatan-perbuatan. Atau dalam bahasa lain, at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Karenanya orang iman itu harus punya 3 komponen ini. Secara lisan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi apakah cukup itu hanya omong? Tidak. Harus kemudian kalimat syahadat ini tertancap di dalam hatinya, bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apakah cukup hanya dengan yakin dalam hati? Oh tidak. Harus juga dimunculkan buahnya adalah amal salih, perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibarat begini, orang yang mengaku cinta kepadamu hanya ngomong saja, kamu pasti tidak mau. Cinta itu harus datang dari hatinya. Apakah cukup dia hanya cinta dari hatinya terus ngomong, tapi perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia mencintaimu? Kita juga nggak mau. Maka iman juga begitu. Terucap di dalam lisan, tertancap di dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Itu iman. Karenanya dalam hadis Ibnu Majah dan At-Tabrani dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah pengetahuan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya, begitu juga dikuatkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah yang wafat tahun 186 Hijriyah, jadi termasuk masih tabi'in. Al-imanu indana dakhiluhu wa kharijuhu al-iqraru bil lisan wal qawlu bil qalbi wal amalu bihi. Iman itu ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Wujudnya adalah pengakuan dengan lisan, ini eksternal. Wal qawlu bil qalbi, terbersit di dalam hati, ini internal. Wal amalu bihi, dan mengamalkannya, ini bersifat eksternal. Jadi iman itu luar dalam, tidak boleh hanya luar saja atau dalam saja. Yang menjadi landasan tentang iman di dalam Al-Quran, yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Iman itu ya, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada sesuatu yang gaib, percaya kepada Allah, dan Allah itu gaib, tidak bisa dilihat oleh mata indrawi kita. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, dan kepada hari akhir. Begitu juga di Al-Baqarah 285 dan di An-Nisa ayat 136 bisa dibaca oleh teman-teman. Itu tentang dalil landasan iman. Sebenarnya masih banyak sekali, tapi karena terbatas saya hanya mengambil contoh 3 ini saja. Sedangkan landasan sunnah tentang iman, landasan hadis tentang iman, itu hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang panjang terdapat dalam salah satu kitab Arba'in Nawawi di hadis yang ketiga. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian Jibril bertanya lagi, beritahukan aku, ceritakan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu dijawab sama Nabi, engkau hendaknya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada Rasul,
dan kepada hari kiamat, hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang terakhir yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Begitupun dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim, innaka sata'ti qauman ahla kitab, bahwasanya akan datang satu kaum yaitu ahli kitab, Nasrani dan Yahudi. Fa idza ji'tahum, ketika mereka mendatangimu, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Serukanlah kepada mereka agar bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa fi riwayatin ayyuhidullah ta'ala, dalam riwayat lain, ajaklah mereka untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Seperti sudah teman-teman sering dapatkan sejak dari sekolah dasar sampai sekarang, bahwa iman itu, rukun iman itu ada 6. Al-imanu billah, al-imanu bimalakati, al-imanu bil kitab, al-imanu bir rusul, al-imanu bil yaumil akhir, dan al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Masing-masing daripada ini akan saya jelaskan di slide berikut. Iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah? Yang pertama, iman akan adanya Allah, akan wujudnya Allah. Karena Allah itu pasti wujud. Lo kok tahu? Orang-orang suku pengembala Badui di Arab itu ditanya, kamu bagaimana yakin kalau ada Allah? Oh, gampang. Tidak mungkin. Ada gini aja katanya. Kalau di gurun pasir itu ada bekas kakinya onta, itu pasti ada ontanya. Itu logika yang sangat ringan untuk mengimani adanya Allah. Kalau ada alam semesta ini, nggak mungkin dia hadir begitu saja. Pasti ada sesuatu yang menciptakan, yang punya kekuatan supranatural, yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya alam raya ini menjadi bukti, itu ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin yang menciptakan ini biasa-biasa saja. Pasti zat yang maha luar biasa. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam raya kecuali hanya Allah. Sifat ketuhanan, di mana Allah ini memiliki sifat rububiyah. Yang kedua, mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian mengimani semua nama dan sifat Allah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang melekat kepada Allah. Ada banyak sifat, baik itu sifat wajib maupun mustahil maupun sifat jawaz bagi Allah. Apa hikmah kita iman kepada Allah? Orang yang beriman itu akan diberikan hati yang tenang dan tentram, tidak gelisah dan tidak gundah. Jadi kalau kita masih banyak keresahan, banyak kekhawatiran, mungkin imannya masih tipis, imannya masih lemah. Orang itu kalau sudah memiliki rasa iman yang tinggi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia tidak akan memiliki rasa khawatir, rasa takut, dan juga tidak akan memiliki rasa sedih. Yang kedua, mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau iman itu pasti mendapatkan petunjuk dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang kalau iman itu pasti senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau hari ini masih banyak orang yang tidak menjalankan perintah Allah, itu karena kualitas imannya masih kualitas iman yang level rendah. Semakin tinggi imannya, level imannya, maka semakin kuat juga dia dalam melakukan amal ibadah dan menjauhi larangan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
senantiasa melakukan amal saleh dan mencegah terhadap yang mungkar. Orang yang iman itu pasti punya niat yang kuat untuk senantiasa melakukan kebaikan yang terus menerus. Itulah kenapa orang yang beriman itu akan diberikan kebahagiaan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya beginilah, Ustaz, kenapa orang yang beriman, orang itu dibalas dengan keabadian di surga padahal dia melakukan amal salih hanya sementara di dunia, hanya beberapa tahun, tapi kok balasannya abadi? Itu karena kalau dia orang yang beriman, kemudian diberikan kehidupan abadi di dunia, dia pasti memiliki niat yang kuat untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Orang yang punya iman ketika melaksanakan jamaah sholat subuh, itu pasti niat, aku nanti pengen jamaah sholat zuhur. Nanti ketika sholat zuhur, pasti juga punya niat, nanti asar juga kepengen jamaah. Begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Itulah kenapa orang yang punya iman mesti punya niat yang kuat ingin melakukan amal saleh dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Yang berikutnya adalah iman kepada malaikatnya Allah. Apa sih maknanya? Iman kepada malaikat itu adalah dengan kita meyakini, mengimani adanya malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah, beserta amalan dan tugas yang diberikan kepada malaikat. Kita semua meskipun tidak bisa melihat dengan mata indrawi ini, harus yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat Jibril itu kita harus yakin bahwa dialah yang membawa Al-Quran, membawa wahyu dari Allah kepada para nabi, termasuk yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin mungkar nakir itu ada. Kelak orang yang meninggal itu ya akan ditanya oleh mungkar nakir. Kita harus yakin malaikat penjaga neraka itu malaikat Malik, malaikat penjaga surga itu malaikat Ridwan, dan itu ada. Kita juga harus yakin misalkan Israfil itu akan meniup sangkakala ketika kiamat terjadi. Dan kita juga harus yakin misalkan malaikat Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa. Ini makna iman kepada malaikatnya Allah. Jumlah malaikat tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Tapi banyak sekali dengan tugasnya masing-masing. Selain malaikat 10 ada malaikat rahmat, ada malaikat safaratil kiramil bararah, malaikat yang senantiasa melakukan perjalanan untuk mencari orang-orang yang melakukan kebaikan lalu didoakan dan dimintakan istighfar kepada Allah. Kita juga harus yakin bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, diciptakan dari nur. Kita juga wajib mengimani jumlah malaikat yang 10 tadi yang saya jelaskan. Apa hikmah iman kepada malaikat? Semakin menambah iman kita kepada Allah. Yang kedua, kita akan semakin berhati-hati ketika bertindak karena ada malaikat raqib, malaikat atid. Malaikat raqib yang mencatat kebaikan, malaikat atid yang mencatat keburukan. Kita yakin sekecil apapun, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti terlihat. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah, orang yang melakukan keburukan pasti akan terlihat. Dan kita yakin dengan pertolongan Allah. Dalam banyak riwayat tarikh dijelaskan bagaimana dalam perang Badar misalkan, itu ada malaikat penolong yang membantu para nabi dan sahabat melawan orang-orang kafir. Hikmah iman kepada malaikat juga membentuk kita memiliki akhlak yang baik, memiliki sikap yang jujur. Kita akhirnya jujur meskipun tidak ada yang melihat. Kita tetap jujur karena yakin malaikat raqib ada. Kita juga tetap amanah meskipun tidak terlihat. Kita tetap mendorong diri kita untuk senantiasa berbuat baik karena ada malaikat yang melakukan dan mencatat semua itu. Lalu iman kepada kitab-kitabnya Allah. Apa maknanya? Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalam yang merupakan sifat Allah.
Jadi semua kitab yang disampaikan diturunkan Allah melalui Jibril kepada malaikat-malaikat itu, kepada nabi-nabi itu wajib kita imani. Baik itu iman kepada Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran. Muslim wajib mengimani bahwa Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita harus yakin bahwa Al-Quran merupakan pelengkap ajaran-ajaran yang telah ada. Mengamalkan hukum yang tertulis dalam kitab kecuali yang sudah dihapus. Jadi bentuk iman kita kepada kitabnya Allah itu adalah dengan mengamalkan ajaran dan menjauhi larangan yang tertulis dalam Al-Quran, dalam kitab tersebut. Apa hikmah daripada kita iman kepada kitab-kitabnya Allah? Menambah ilmu pengetahuan, karena Al-Quran itu berisi perintah dan larangan, juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Terjaga ketakwaan kepada Allah dan menjauhi larangannya, sehingga hidup kita menjadi lebih tertata. Menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Dan hikmah yang terakhir adalah mendapatkan syafaat, pertolongan di akhirat. Sebab orang yang membaca Al-Quran, kuntu syafi'an, katanya, aku nanti akan menjadi penolong bagi orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis juga disebutkan, kalau ada orang itu menghafal Al-Quran, maka dia berhak menolong 70 orang yang ada di sekitarnya. Saudaranya, ibunya, orang tuanya, dan lain sebagainya, itu bisa dia tolong kalau dia seorang penghafal Al-Quran. Makanya tekadkan di dalam diri kita, mudah-mudahan anak cucu kita ada yang menjadi penghafal Al-Quran, agar kemudian kelak dia menolong kita dengan syafaat yang diberikan kepadanya, mampu menolong 70. Iman kepada Nabi dan Rasul. Apa maknanya? Meyakini Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diutus ke muka bumi untuk basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan ancaman. Kabar gembira tentang surga, ancaman neraka. Nabi dan Rasul adalah makhluk yang diutus Allah untuk memberi petunjuk kepada umat, sehingga kita tidak tersesat, kita tetap berada di jalan yang lurus, mempercayai segala ajarannya, baik lisan maupun berupa arkan, berupa perbuatan. Karenanya Nabi Muhammad itu membawa banyak sekali ajaran yang disampaikan dalam hadis-hadis maupun sunnah-sunnah, agar kemudian kita mampu mensauri teladani beliau. Nabi merupakan manusia biasa. Jadi secara zahir Nabi itu manusia biasa, tapi kualitasnya tentu tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Karenanya meskipun Nabi itu memiliki keistimewaan, tetap tidak boleh disembah. Tidak boleh menyembah Nabi atau menjadikannya sebagai Tuhan, karena itu adalah kemusyrikan. Mengimani bahwa wahyu Nabi dan Rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Kita semua tahu bahwa apa yang disampaikan Nabi itu juga adalah sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah iman kepada Nabi dan Rasul? Mengeluarkan manusia dari kebiasaan menyembah Tuhan selain Allah. Kita semua tahu bahwa seluruh Nabi itu membawa ajaran ketauhidan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karenanya dengan kemudian kita diajarkan oleh Nabi tentang ketauhidan, kita keluar dari kemusyrikan sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, sehingga seluruh perbuatannya itu menjadi suri tauladan bagi kita, untuk menegakkan hujjah atas manusia dengan mengutus para rasul, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah Allah. Banyak orang yang membantah Allah dengan logika ataupun dengan alasan-alasan yang lain, maka Nabi diutus itu sebagai jawaban atas bantahan-bantahan. Memperbaiki, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, memperingatkan dari hal yang bisa merusaknya. Banyak manusia yang lalai, manusia yang lupa apa tujuan dia
ciptakan. Maka Nabi datang sebagai orang yang melakukan tarbiyah, mengajarkan, mengarahkan, memberikan petunjuk agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Iman kepada hari akhir. Apa makna iman kepada hari akhir? Pertama, meyakini tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, seperti lahirnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, datangnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dan lain sebagainya. Banyak sekali tanda-tanda hari kiamat. Mengimani keajaiban gaib lainnya, seperti dibangkitkannya manusia dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ada yaumil hisab, ada yaumil mizan, dan lain sebagainya, yang semua itu menjadi wasilah lantaran bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani semua yang terjadi setelah kebangkitan ini agak mirip dengan yang kedua, yaitu ada yaumil ba'tsi, ada haudah, telaga, ada hisab, dan lain sebagainya, termasuk surga dan neraka, ada sirat, ada qintarah, dan banyak hal-hal yang gaib yang terjadi di akhirat nanti. Itu juga harus kita imani. Apa hikmah iman kepada hari akhir? Mendorong orang untuk bersemangat dalam beramal. Dengan kita percaya kepada hari akhir, ada surga, ada neraka, orang itu memiliki motivasi yang lebih di dalam beramal. Mendidik manusia untuk belajar dan memprediksi serta mempersiapkan masa depan. Bahwa hidup kita itu bukan cuma di sini, bukan cuma hari ini. Ada masa depan yang harus kita perjuangkan. Memperjelas tujuan hidup manusia di dunia. Buat apa sih kita hidup? Buat kebahagiaan kita di akhirat. Membuat manusia selalu melaksanakan kewajibannya dan tidak terlena dengan kehidupan dunia. Sebab kalau tidak ada iman kepada hari akhir, banyak manusia mengira bahwa tujuannya hanya dalam dunia. Padahal tidak. Dunia ini hanya sementara saja, ibarat orang yang mampir minum, mampir di sebuah persinggahan yang nantinya justru kehidupan abadi itu di surganya Allah. Sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Nah, ini iman kepada qada dan qadar. Apa maknanya? Mengimani bahwa seluruh makhluk tanpa terkecuali, zat dan sifat mereka dan perbuatan mereka itu semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi, bahkan kepada diri kita sendiri, sebagai manusia baik maupun buruk, itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi baik buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa Allah taala telah menuliskan semua takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Jadi kita ini sudah tercatat kelak akan seperti apa hidupnya. Itu harus yakin bahwa qada Allah sudah tertulis. Hikmah iman kepada qada dan qadar itu apa? Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Bahwa masa depan itu adalah misteri. Bahwa apa yang terjadi di masa yang akan datang itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Karenanya untuk mengejar semua itu dengan kita percaya kepada qada dan qadar, bahwa usaha tidak akan berkhianat kepada hasil. Nah, sehingga membuat kita lebih giat, punya motivasi yang tinggi di dalam melakukan kerja. Menghindarkan dari sifat sombong. Meskipun kita sekarang sedang berbuat baik, tidak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Karenanya kita tawakal kepada Allah sehingga tidak sombong di hadapan Allah. Membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi kita sabar. Kalau terjadi kesusahan kita sabar. Kalau terjadi hal yang nikmat kita bersyukur. Semuanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada dan ikhlas terhadap ketentuan Allah. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah, merasa Allah tidak adil. Tidak ada yang tahu bahwa kegagalan yang kita dapatkan hari ini sebenarnya adalah cara Allah untuk membuat kita lebih sukses. Bahwa kalau kamu gagal mendapatkan seseorang, belum tentu itu adalah keburukan. Bisa saja kamu tidak mengetahui keburukannya, lalu Allah pindahkan kepada orang yang lebih baik. Jadi dengan adanya kita iman kepada qada dan qadar, kita ikhlas, tidak ngeresuluh, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang-orang yang beriman, pertama sangat mencintai Allah, seperti halnya Al-Baqarah ayat 165.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi ciri orang iman itu mencintai Allah. Terlihat dalam apa? Terlihat dalam komitmen dia di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, salat berjamaah, membaca Al-Quran, melakukan amal salih dan menjauhi larangan Allah. Itu bukti kalau dia mencintai Allah. Selalu mendasarkan amal dan perbuatannya dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ul. Jadi orang itu kalau iman, dia pasti akan mendasarkan amal dan perbuatannya kepada ilmu. Sangat penting kita itu untuk tidak ngawur di dalam melakukan amal salih, melakukan amal ibadah. Karenanya sangat penting bagi kita untuk senantiasa belajar agama, mengetahui ilmu-ilmu agama dengan mendalam, sehingga kita di dalam melakukan perbuatan itu mendasarkannya kepada ilmu. Sekarang banyak sekali orang itu yang penting semangat agama tapi tidak didasarkan kepada ilmu yang benar. Akhirnya dia meskipun terlihat orang saleh sebenarnya dalam kesesatan yang nyata. Mentaati aturan. Orang yang beriman itu pasti taat aturan. Sebagaimana An-Nur 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau ada orang yang tidak taat aturan, berarti level imannya rendah. Semakin dia iman, semakin dia taat akan aturan. Orang yang iman cirinya juga adalah orang yang peduli kepada sesama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang iman itu yang ketika disebutkan Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, Masya Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dia tawakal kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Orang itu kalau iman mesti melaksanakan salat. Karena kata Nabi, al-farqu bainal mu'mini wal kafir as-shalah. Yang membedakan orang itu mukmin atau kafir adalah salat. Jadi kalau ada orang mukmin tapi tidak salat, meskipun KTP-nya bertuliskan Islam, sejatinya dia tidak pantas disebut mukmin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, lah ini. Selain dia melakukan hablum minallah, dan itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia menafkahkan rezeki yang diberikan kepadanya. Peduli sosial. Itu ciri orang yang beriman. Jadi tidak egois orang iman itu. Keutamaan iman bagi orang muslim. Diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini bahwa orang iman itu mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kalau orang itu iman, insya Allah diberikan banyak kemudahan, diberikan banyak solusi, diberikan banyak jalan keluar. Asal dia iman. Dan orang yang iman ini selain mendapatkan petunjuk, juga dijaminkan rasa aman untuknya. Yang kedua, keutamaan kedua adalah diberikan kehidupan yang baik dan diberikan sebaik-baiknya pahala. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun. Catatannya ini, orang yang iman. Sebab sangat mungkin ada orang itu melakukan kebaikan tapi tidak iman. Bill Gates itu Masya Allah, dia kalau sedekah, bahasa kitanya ya, dia kalau berinfak itu triliunan tapi nggak iman, ya nggak bisa. CSR, perusahaan-perusahaan non muslim itu banyak, tapi karena tidak iman itu tidak bisa disebut sebagai jaminan kebahagiaan. Nah, syaratnya amal saleh itu dia mukmin. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti dia akan diberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, diberikan pahala yang terbaik.
Di dunia dia berikan kehidupan yang nyaman, di akhirat diberikan kehidupan yang nyaman, ditambah dibalas pahalanya. Yang ketiga, keutamaan iman, dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan banyak kebahagiaan, salah satu yang harus kita lakukan adalah mendasarkan hidup kita kepada iman dan takwa. Berikutnya, diberikan anugerah dimasukkan ke dalam surga. Inilah balasan yang luar biasa. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Atau di hadis lain riwayat Muslim, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang yang iman itu tempatnya kelak di akhirat adalah surga. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman lakukan resum sebagai tugas dari mata kuliah online yang kita lakukan ini. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga minggu depan. Selamat belajar. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.